Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih, yang tetap setia dalam mendengarkan renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita bersama-sama kembali untuk bersekutu di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita dan menuntun kita untuk dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kita boleh melakukan semuanya itu di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Maka sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu setia mengasihi kami dan yang selalu setia memberkati kehidupan kami, hingga kami boleh melewati satu hari dan menerima hari yang baru pada hari ini untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami dan juga segala pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Maka melalui firman-Mu ini Tuhan, yang akan bersabda di tengah-tengah kami, itulah yang akan menuntun kami untuk dapat bersikap dan untuk dapat semakin percaya dan sepenuhnya kehidupan kami, supaya kami percayakan kepada tuntunan tangan Tuhan saja. Maka berikan Roh Kudus-Mu, mengajari kami untuk boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan, sehingga kehidupan kami ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober 2023, tertulis dalam Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sai parateate homma angguki, ai marasitu tudohu hilala,
Saipalua maau sian akan mangalotongi au. Ai gumogo dona sida sian au. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, Mazmur ini adalah suatu mazmur ratapan dari seseorang yang sedang menghadapi musuh yang begitu kuat. Pemazmur di sini adalah Daud. Dan kondisinya boleh kita katakan dalam firman ini sedang dalam keadaan tersesak. Sedang berada dalam pengejaran, penderitaan. Dia dikejar-kejar oleh musuhnya Saul. Kehidupan Daud ini juga tidak jauh berbeda dengan pengalaman hidup kita. Ada beraneka ragam lika-liku kehidupan yang pernah dia jalani di dalam kehidupannya. Dia pernah senang, bahagia, bersukacita. Dia juga pernah mengalami kesusahan, dikejar musuh, dan bahkan dia pernah mendapatkan kemuliaan, diolok, dihina, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada yang membuat kita berbeda dengan Daud dalam menyikapi masalah yang datang di dalam kehidupannya. Daud ketika dia sedang menghadapi masalah, penderitaan, kesesakan, dia melampiaskan semua keluhannya itu bukan kepada manusia. Akan tetapi semuanya itu dia keluhkan, dia sampaikan kepada Tuhan. Karena bagi pemazmur, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan juga yang melepaskan hidupnya ataupun dirinya dari kesesakan yang sedang dia alami. Semua beban, semua keluhan dia curahkan hanya kepada Tuhan. Daud juga tetap mengizinkan Tuhan untuk membimbing hidupnya dan tidak mengandalkan pikiran dan juga kekuatannya sendiri dalam melangkah, karena ada jalan yang disangka orang lurus namun ujungnya menuju maut. Ada begitu banyak yang boleh kita jalani yang mungkin kita anggap itu adalah jalan yang baik, keputusan yang baik, tapi bisa saja keputusan jalan yang kita ambil itu merupakan menjadi maut bagi kita, karena kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat di dalam hidup ini, maka setiap manusia hidupnya akan selalu menghadapi masalah. Baik itu yang datang dari kelalaian kita sendiri ataupun masalah itu datang dari orang lain. Dan terkadang situasi yang berat sering memaksa kita untuk mencari perlindungan ataupun tempat pengungsian. Dan bila salah berlindung, maka kita akan berakhir pada kebinasaan. Dan kalau kita melihat di zaman ini, ada begitu banyak jasa yang menawarkan perlindungan kepada kita dengan sangat agresif, mempromosikan jaminan perlindungan yang dikatakan tidak mengecewakan. Ada perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan, perlindungan terhadap harta benda, keuangan, bahkan juga jiwa kita. Di sisi lain, orang-orang pun berlomba-lomba untuk membeli asuransi atau berbagai perlengkapan keamanan agar hidupnya, jiwanya terlindungi. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana dan siapakah yang dapat memberikan kepada kita perlindungan secara menyeluruh, yang bukan hanya secara tubuh,
tetapi juga roh dan jiwa. Semakin kita menyadari keterbatasan kita, maka semakin kita juga membutuhkan perlindungan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari belajar dari pengalaman pemazmur Daud dalam firman Tuhan ini, di dalam kesesakannya, di dalam tekanan yang hebat yang dia alami, ia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya dan pikirannya sendiri. Walaupun hidupnya sudah diambang kematian. Daud, kalau kita melihat dalam firman ini, mengungkapkan jeritan hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Maka untuk itu saudaraku, datanglah kepada Tuhan, curahkanlah semua isi hati kita. Apa yang menjadi keluh kesah kita, yang menjadi pergumulan, ataupun yang sedang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin saat ini ada dari antara kita yang sedang bergumul, mengalami masalah yang berat. Apakah itu masalah kesehatan, keluarga, anak-anak, pekerjaan, ataupun orang lain. Jangan takut, jangan gentar. Seberat apapun beban hidup kita, curahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain ataupun manusia, sebab manusia itu memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan akan menolong dan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan terkhusus pada hari ini. Engkau menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami. Ketika hidup kami berada di antara bahaya, dan ketika kehidupan kami sedang mengalami pergumulan, ketika kehidupan kami sedang tidak baik-baik saja, maka ajari kami Tuhan untuk selalu mempercayakan kehidupan kami ini, persoalan kami ini, untuk kami curahkan kepada tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami ini, agar Tuhan juga menolong dan memampukan kami dalam setiap kesesakan yang sedang kami hadapi. Entah itu masalah kondisi kesehatan kami yang kurang baik, ataupun perekonomian kami yang kurang memadai, ataupun persekutuan kami yang tidak baik-baik saja. Maka Tuhan tuntun kami dan berikan hati yang damai. Roh Kudus-Mu diam di dalam kehidupan kami, agar setiap tindakan, setiap perkataan, setiap perbuatan kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Dan juga apapun yang sedang kami pergumulkan, maka kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, agar kami dimenangkan dan dikuatkan untuk melaluinya. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan kehidupan kami, persekutuan kami, dan juga apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini, kiranya mendatangkan sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami, supaya kami layak berdiri di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan doa kami ini kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.